Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Setelah itu, Zhang Yizong pergi dengan tergesa-gesa. Tan Yun bisa melihat dari sosok dan perilakunya bahwa apa yang dia katakan pastilah peristiwa besar. Pada saat ini, kebaikan Xuan Yuan Haokong muncul di benak Tan Yun, dan matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Jenderal, apakah Anda benar-benar mati? Setelah itu, Tan Yun bergegas ke istana Changfeng dan melihat Xuan Yuan Changfeng yang telah kehilangan lengannya, berbaring diam di sofa dan jatuh koma. Changfeng, bangun, bangun. Xuan Yuan Linger berkata sambil menangis, kamu bangun dan katakan padaku, ayahku tidak boleh mati, kan? Nona kedua, jangan khawatir, biarkan aku melihat cedera Brother Changfeng. Tan Yun melangkah maju untuk menghiburnya, dan mulai memeriksa luka Xuan Yuan Changfeng. Ketika Tan Yun memeriksa, Xuan Yuan Linger ada di samping, Liu Shen Wuzu menangis. Berita kematian Xuan Yuan Haokong tidak kurang dari 5 badai baginya. Dia baru saja meninggalkan Bea Cukai, dan dia ingin memberitahu ayahnya tentang promosinya dan menghilangnya Refining Wonderland tingkat 10, tetapi dia tidak pernah ingin mendengar berita kematian ayahnya. Setelah diperiksa, Tan Yun menemukan bahwa cedera Xuan Yuan Changfeng sangat serius dan dia perlu istirahat sebelum bisa pulih. Akibatnya, Tan Yun segera mengorbankan pagoda peri ruang waktu terbaik, dan kemudian menempatkan Xuan Yuan Changfeng di lantai 2. Suatu hari di luar, 10 tahun di dalam menara, cedera Xuan Yuan Changfeng sembuh hanya dalam beberapa saat, tetapi dia tercengang setelah kehilangan lengannya. Selanjutnya, Tan Yun membawanya keluar dari menara Sein. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Suci Xuan Yuan, Zhang Yizong telah memasuki lantai 36 aula besar, menghadap gadis berbaju hijau, dengan ekspresi panik, Tuan Kota tidak baik-baik saja. Gadis berbaju hijau itu persis penguasa kota Xuan Yuan Xiancheng saat ini, Xuan Yuan Rou. Butler, mengapa begitu panik? Xuan Yuan Rou sedikit mengernyit dan bertanya. Zhang Yizong berkata dengan sedih, kembalilah ke penguasa kota. 12 tahun yang lalu, guru besar, Jenderal Zhuge dan Jenderal Simasha memimpin 3 pasukan untuk berperang melawan musuh kota terbengkalai. Laksamana Zhuge dan Si segera memberontak. Lalu mereka membunuh Tuan Besar. Xuan Yuan Rou tiba-tiba berdiri, wajahnya yang menakjubkan menunjukkan ketidakpercayaan dan kesedihan, bagaimana ini bisa terjadi. Saya pernah curiga bahwa Sima Yongzheng bekerja sama dengan musuh, tetapi saya benar-benar tidak menyangka dia akan membelot. Pamanku, dia. Mata lembut Xuan Yuan dipenuhi air mata, dan dia tersedak, apakah dia benar-benar pergi? Aku tidak percaya, aku ingin bertanya pada Chang Feng sendiri. Setelah itu, Xuan Yuan Rou meluncur keluar dari aula utama, seperti gadis giok 9 hari, dari puncak gunung suci Xuan Yuan, dia jatuh ke rumah penguasa kota dengan kecepatan yang sangat cepat, dan memasuki istana Chang Feng di bawah bayangan Li Ying. Chang Feng, bicaralah, ayahku tidak mati, kan? Xuan Yuan Linger, gemetar Xuan Yuan Chang Feng, menangis. Kecuali air mata, Xuan Yuan Chang Feng masih terlihat seperti ayam kayu. Chang Feng, Xuan Yuan Rou menatapnya dengan air mata, dan Xuan Yuan Chang Feng, yang masih linglung, mendesak, bicaralah. Paman tidak mati, bukan? Sambil menangis, Xuan Yuan Rou memandang Tan Yun ke samping, dan berkata dengan dingin, siapa kamu, pergi ke Tuan Kota. Tan Yun menatap lensa kontak kosmetik seperti safir Xuan Yuan Rou, dan terkejut, murid biru Lingsu. Apakah dia? Apa yang kamu lakukan? Aku akan membiarkanmu keluar. Xuan Yuan Rou berkata dengan tajam. Akhirnya, Tan Yun akan pensiun. Tan Yun berkerut. Ketika dia hendak pergi, Xuan Yuan Chang Feng, yang tidak berbicara, akhirnya berbicara, Saudara Tan, jangan pergi. Paman memiliki sesuatu untuk dikatakan, biarkan saya menyampaikannya kepada Anda. Mendengar ini, Tan Yun menghela nafas dan mengangguk. Xuan Yuan Chang Feng perlahan menoleh dan menatap Xuan Yuan Rou. Tiba-tiba pria setinggi 7 kaki itu mulai menangis. Kakak, paman benar-benar mati. Ah, dapat dikatakan bahwa kematian Xuan Yuan Chang Feng tidak lebih baik dari Xuan Yuan Linger. Ayahnya meninggal lebih awal, Xuan Yuan Haokong adalah darah dan daging Xuan Yuan Chang Feng yang harus dijaga, dan Xuan Yuan Chang Feng mengikutinya. Xuan Yuan Haokong telah bertempur di medan perang, dan cinta mereka terbukti dengan sendirinya. Gigi Xuan Yuan Rou menggigit bibir bawahnya, dan dia menutup matanya, air matanya menetes, dia tidak mengatakan apa-apa. Kakak ketiga,
Kamu berbohong padaku, kan? Suan Yuanlinger tidak bisa menangis. Ayahku, dia sangat berani dan pandai bertarung. Bagaimana dia bisa mati? Bagaimana dia? Wow. Suan Yuanlinger menangis, dan lemas di tanah. Matanya menjelaskan apa artinya putus asa. Suan Yuan Changfeng membungkuk, menopang Suan Yuanlinger dengan tangan kirinya, memeluknya, dan menangis. Sebelum paman meninggal, sebelum jatuh ke ngarai yang hilang, dia memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu tidak boleh sedih. Kata paman, kamu adalah putri kesayangannya, jadi kamu harus hidup bahagia. Mendengar itu, Suan Yuanlinger memeluk Suan Yuan Changfeng dengan erat. Kakak ketiga, aku sangat sedih, sangat sedih. Kakak ketiga tahu perasaanmu tentang saudara perempuan kedua, tetapi orang tidak bisa hidup kembali setelah kematian. Suan Yuan Changfeng tidak bisa terus berbicara dengan sedih. Pada saat ini, Suan Yuan Rou perlahan membuka matanya yang berkaca-kaca dan menatap Suan Yuan Changfeng. Kakak ketiga, beritahu aku penyebab dan konsekuensi dari semuanya. Iya, Suan Yuan Changfeng berkata dengan sedih, ketika tiga tentara Suan Yuan, Sima, dan Zuge tiba di luar Lost Canyon, Sima Yongzheng dan 7 jenderal abadi pamannya, 70% dari pasukan mereka, bersembunyi di Lost Canyon bersama-sama. Zuge Xiong, di sisi lain, memimpin pasukan yang terdiri dari puluhan ribu Zuge dan menyergap di barat ngarai yang hilang. Dan paman memimpin saya, 2 jenderal peri lainnya, dan 3 juta tentara, dan memimpin 18 juta pasukan musuh di kota terbengkalai ke Danau Peri yang hilang di luar ngarai yang hilang. Sama seperti paman saya dan saya berpikir bahwa ketika 3 tentara dikirim untuk memusnahkan musuh, Sima Yongzheng dan Zuge Xiong berbalik dan akan meluncur di pintu masuk ngarai yang hilang. 7 juta tentara Suan Yuan akan dibantai dengan kejam. Paman membawa 3 juta tentara kita untuk bertarung dengan darah dan menghancurkan jalur darah. Paman bisa saja melarikan diri pada awalnya, tetapi untuk melindungiku dan membiarkanku hidup, dia akhirnya dibunuh oleh Sima Yongzheng, Zuge Xiong, dan wakil penguasa kota dari kota terbengkalai, dan tubuhnya jatuh ke lembah yang hilang. Setelah itu, Suan Yuan Changfeng memandang Suan Yuan Rou yang menangis, tersedak dan berkata, saudari, Zuge Xiong mengkhianati Suan Yuan Xiancheng, tetapi Sima Yongzheng juga pendiri Suan Yuan Xiancheng. Bagaimana dia bisa mengkhianati Suan Yuan Xiancheng? Bagaimana dia bisa seperti ini? Dia meninggalkan kota luar kota abadi Suan Yuan. Lebih dari 400 juta makhluk abadi yang dia bawa bersamanya bersedia menjadi anjing lari dari makhluk abadi terbaik bersama para bajingan di kota yang ditinggalkan itu. Kenapa ini? Kenapa? Engah. Suan Yuan Changfeng membusungkan darahnya karena marah. Kakak ketiga, jangan terlalu sedih. Setelah Suan Yuan Rou menghiburnya, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, pupil safirnya mengeluarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Paman, jangan khawatir, Ruer secara pribadi suatu hari akan membalas dendam untukmu. Pada saat ini, Zhang Yizong memasuki ruangan dengan hormat. Dia membungkuk ke arah Suan Yuan Rou dan berkata dengan marah, Tuan Kota, masih ada beberapa hal buruk, budak tua itu ingin memberitahumu. Mengatakan, Tuan Kota, Zhang Yizong dengan keras kepala berkata, 1 jam yang lalu, berita datang dari kamp militer. Setelah 9 jenderal mengetahui bahwa Sima Yongzheng dan Zuge Xiong telah pergi, mereka mengambil 90 juta tentara abadi dan melarikan diri dari Suan Yuan Xiancheng. Petik 2. Sekarang di Suan Yuan Xiancheng, hanya ada 1,2 juta tentara abadi yang telah melarikan diri dengan 3 tuan muda. Setelah mendengar ini, Suan Yuan Rou menggertakkan giginya dan berkata, apakah ini benar? Itu benar. Zhang Yizong berkata lagi, orang-orang dari Guild Pemurnian Pil, Guild Pemurnian Talisman, dan Guild Pemurnian juga mengikuti. Mendengar ini, Suan Yuan Ruxiang mengepalkan tinjunya dengan erat, kukunya menembus telapak tangannya, dan darah menetes dari tinjunya ke tanah. Dia berkata dengan dingin, pengkhianat ini, aku bersumpah demi Suan Yuan Rou, 9 jenderal, suatu hari, aku akan membunuh mereka. Ada juga semua orang di Pil Refining Guild, Tool Refining Guild, Talisman Refining Guild, dan Refining Arai Guild. Jika mereka pergi, aku bisa membiarkan mereka tidak mati. Tapi jika mereka berani menjadi anjing lari dari makhluk abadi terbaik, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah itu, Suan Yuan Rou memandang Zhang Yizong dan bertanya, bisakah para dewa di luar kota pergi? Zhang Yizong berkata dengan jujur, ada lebih dari 300 juta orang abadi yang mengikuti anggota keluarga mereka yang bergabung dengan tentara dan pergi.
Orang-orang abadi yang tersisa mengatakan bahwa Tuan Kota tidak jahat kepada mereka dan mereka tidak bisa tidak berterima kasih, jadi mereka tidak pergi. Tidak hanya makhluk abadi ini tidak pergi, tetapi mereka juga memotong keadilan dengan anggota keluarga mereka yang bergabung dengan tentara. Mereka mengklaim bahwa Suanyuan Xiancheng adalah kampung halaman mereka. Jika musuh asing menyerang, mereka akan mati di Suanyuan Xiancheng dan mereka tidak akan pernah menjadi seorang pengkhianat. Berita ini sudah menjadi penghiburan terbesar bagi Suanyuan Rou. Iya, begitu, kamu turun dan bersiap untuk pemakaman pamanku. Suanyuan Rou menghela nafas. Budak tua menurut. Ketika Zhang Yizong hendak pergi, Tan Yun tiba-tiba berbicara, Zhang tua tetap tinggal, dan pemakaman tidak diperlukan. Setelah mendengar ini, Zhang Yizong, Suanyuan Rou dan Suan Yuanlinger menatap Tan Yun dengan bingung. Tan Yun melirik mereka bertiga, lalu memandang Suanyuan Changfeng, dan berkata, Saudara Changfeng, Laksamana Suanyuan sudah menjadi kaisar yang kuat, dan jiwa kaisar cukup kuat dan tidak mungkin dimusnahkan. Juga, saya mendengar Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda melihat Laksamana Suanyuan jatuh ke Lost Canyon setelah terbunuh. Bisakah Anda menyingkat gambar memori dan menunjukkannya kepada saya? Mendengar ini, Suanyuan Changfeng mengangguk, melepaskan kekuatan surgawi, memadatkan gambar dari kehampaan. Di layar, saya melihat Suanyuan Haokong, yang dipenuhi luka dan memar di lautan awan. Setelah ditusuk dadanya oleh Sima Yongzheng dengan pedangnya, Suge Xiong menusuk tengkoraknya seperti kilat. Kemudian, Suanyuan Haokong dengan putus asa mendorong dua telapak tangan, satu telapak tangan mengenai dada Sima Yongzheng, dan Sima Yongzheng terlempar ke udara dengan menyemprotkan darah. Tapi Suanyuan Haokong menghadap ke bawah, jatuh ke jurang seperti jurang yang diselimuti udara kelabu dengan kecepatan tinggi. Dalam gambar, Sima Yongzheng menyemburkan darah. Dan berkata, Suanyuan Haokong, benda tua ini, ditusuk oleh pedangku, dia pasti akan mati. Suge Xiong menyeringai dan berkata, pedangku seharusnya menembus kolam roh benda tua ini dan memusnahkan jiwa suci kaisarnya. Pada saat ini, wakil penguasa kota dari kota terbengkalai terbang di udara, dan berkata dengan suara yang dalam, saya ingin melihat orang dan mayat ketika saya hidup, tetapi di ngarai yang hilang ini, makhluk abadi masuk untuk 9 kematian, dan kami tidak bisa masuk dan memeriksa. Bagaimana ini bisa bagus? Sima Yongzheng mengepalkan tinjunya dan berkata, wakil penguasa kota terlalu khawatir, pedangku saja sudah cukup untuk membuatnya mematikan. Kamu juga mengatakan bahwa kita semua adalah 9 kematian dalam hidup kita. Bahkan jika dia tidak mati, dia sekarat, bagaimana dia bisa bertahan? Selain itu, aku berjanji, Suanyuan Haokong sudah mati. Pada titik ini, gambar memori terganggu. Kakak Tan, apakah kamu melihat sesuatu? Suanyuan Changfeng bertanya. Saudara Changfeng, jangan cemas, biarkan aku memikirkannya. Tan Yun memejamkan mata dan terus mengulang gambar tadi di benaknya. Suanyuan Rou dan yang lainnya memandang Tan Yun, tidak tahu mengapa. Setelah beberapa saat, Tan Yun tiba-tiba tersenyum, nadanya menegaskan, Laksamana Suanyuan tidak mati. Apa, ayah saya belum meninggal? Bagaimana Anda tahu? Suanyuan Linger tidak sabar untuk menghapus air mata dari sudut matanya dan bertanya dengan tidak sabar. Saudara Tan, anggap ini serius. Suanyuan Changfeng memandang Tan Yun dengan penuh semangat, kamu tahu, aku sangat mempercayaimu. Pada saat ini, meskipun Suanyuan Rou tidak tahu siapa Tan Yun, dia tidak peduli tentang ini saat ini. Yang dia khawatirkan adalah, mengapa Tan Yun mengatakan bahwa pamannya tidak mati. Tan Yun mengamati kerumunan dan berkata dengan nada tertentu, saya yakin Jenderal Suanyuan tidak mati. Saya baru saja mengamati gambar ingatan saudara Changfeng dengan cermat dan menemukan bahwa setelah pedang Sima Yongzheng menembus dadanya, Jenderal Suanyuan ditusuk menembus tengkoraknya oleh Suge Xiong dengan pedangnya. Hampir pada saat yang sama, Laksamana Suanyuan melambaikan dua telapak tangan. Faktanya, Laksamana Suanyuan menggunakan kekuatan pantul dari kedua telapak tangan untuk membiarkan dirinya melarikan diri ke ngarai yang hilang, jadi ada sinar kehidupan. Dari sudut pandang siapapun, Laksamana Suanyuan ditusuk jantungnya dengan pedang dan menembus tengkoraknya dengan pedang, mengira dia akan mati, tapi bukan itu masalahnya. Hanya ketika saya mengamatinya, jika Laksamana Suanyuan meninggal, dia harus jatuh secara vertikal dari posisinya. Bahkan jika itu tidak jatuh secara vertikal, maka itu seharusnya membentuk busur di kehampaan ke arah barat laut,
karena saya menilai dari arah lautan awan bahwa angin bertiup dari barat laut. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa Laksamana Suanyuan jatuh, tetapi itu berubah menjadi busur melawan angin di tenggara, dan jatuh ke lembah yang hilang. Saya berani menegaskan bahwa Laksamana Suanyuan sama sekali tidak mati pada saat itu. Dia mengendalikan arah penerbangan dan berpura-pura menjadi kematian bagi Sima Yongzheng dan yang lainnya. Meskipun Laksamana Suanyuan tidak mati, cederanya pasti sangat serius. Mendengar ini, Suanyuan Rou memandang Suanyuan Changfeng dan mendesak, cepat dan konsolidasikan kembali gambar memori. Bagus. Suanyuan Changfeng buru-buru memadatkan gambar memori lagi. Dia, Suanyuan Rou, dan Suanyuan Linger dengan hati-hati mengamati Suanyuan Haokong, dan menemukan jejak jatuh dari kehampaan, seperti yang dikatakan Tan Yun. Kakak Tan, kamu benar-benar jeli. Suanyuan Changfeng memandang Tan Yun dengan gembira. Suanyuan Rou dan Suanyuan Linger juga, dan kegembiraannya melampaui kata-kata. Suanyuan Rou memandang Tan Yun, dan hatinya terkejut. Meskipun orang ini hanya menyempurnakan tingkat ke-10 dari negeri dongeng, dia sangat berhati-hati seperti rambut. Pada saat ini, Tan Yun bertanya, Saudara Changfeng, kapan Laksamana Suanyuan jatuh ke ngarai yang hilang? 2 tahun yang lalu, Suanyuan Changfeng berkata, dengan ekspresi cemas, tidak, Lost Canyon mengklaim telah memasuki kehidupan 9 kematian, dan kamu akan tersesat ketika kamu memasukinya. Paman, dia telah berada di dalamnya begitu lama, aku khawatir. Tanpa menunggu kata-kata Suanyuan Changfeng, Suanyuan Rou berkata, aku akan pergi ke Lost Canyon. Suara Suanyuan Rou tiba-tiba berhenti, dan kepalanya bergetar, jika saya pergi, bagaimana jika musuh menyerang Suanyuan Xiancheng? Juga di kota abadi Suanyuan, hanya ada 1,2 juta tentara abadi, dan saya harus merekrut tentara baru. Apa yang harus saya lakukan jika saya pergi? Ketika Suanyuan Rou mengerutkan kening, Suanyuan Changfeng berkata, Sister City Lord, jangan khawatir tentang ini. Kami juga memiliki seorang jenderal di kota Suanyuan. Siapa? Suanyuan Rou bingung. Ini Tan Yun. Suanyuan Changfeng berkata dengan jujur, paman saya meminta saya untuk menyampaikan kepada Tan Yun, sehingga Tan Yun sementara akan mengambil jabatan jenderal dan menangani urusan dalam kekuasaannya. Dia, Suanyuan Rue mengerutkan kening dan melihatnya. Tan Yun, Changfeng, dia hanya menyempurnakan negeri ajaib tingkat ke-10. Pesona apa yang memungkinkan pamanku untuk menempatkan posisi penting seperti itu di tangannya? Suanyuan Changfeng melangkah maju, dan tangan kirinya mengambil Tan Yun untuk melihat Suanyuan Rou, dan berkata, Sister City Lord, saudara ketiga saya akan memberi Anda pengenalan besar. Namanya Tan Yun. Dia adalah letnan abadi yang secara pribadi telah mengakui nasibnya lebih dari 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, meskipun Tan Yun hanya menghukum kekuatan peringkat ke-8 di negeri dongeng, tidak berlebihan untuk mengatakannya, bahwa kemampuannya untuk melompati tantangan dapat digunakan di peringkat ke-9 negeri dongeng. China tidak terkalahkan. Tan Yun sekarang berada di tingkat ke-10 alam pemurnian abadi, tetapi saudara ketiga percaya bahwa kekuatannya tidak lebih lemah dari jenderal peri tingkat ke-10 dari alam kaisar. Setelah mendengar ini, Suanyuan Rou memandang Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan keterkejutan dan keraguan, dan Beifang dengan ringan berkata, Wakil Jenderal Tan, apa yang dikatakan saudara ketiga saya itu benar. Kembalilah ke penguasa kota, apa yang dikatakan saudara ketigamu itu benar. Tan Yun berkata dengan hormat. Pada saat ini, kata-kata Suanyuan Changfeng selanjutnya menyebabkan Suanyuan Rou dan Suanyuan Linger memicu lautan badai. Suanyuan Changfeng memandang Suanyuan Rou dan Suanyuan Linger, dan berkata, dua sepupu, alasan mengapa paman sangat percaya pada Tan Yun bukan hanya karena kemampuannya untuk melompat dan menantang, tetapi juga karena dia adalah seorang kaisar suci, ramuan suci demi master perangkat suci surgawi, master simbol surgawi panggung suci, master arai suci peri panggung suci. Suanyuan menatap Tan Yun dengan ekspresi terkejut di matanya yang lembut, dan bertanya, apakah yang dikatakan saudara ketigaku itu benar? Kembalilah ke penguasa kota, apa yang dikatakan saudara ketigamu itu benar? Tan Yun dengan hormat berkata, Tuan Kota, Anda bisa pergi ke Lost Canyon tanpa khawatir, Suanyuan Xiancheng Mo akan mengurusnya. Suanyuan Rou memandang Tan Yun dengan sungguh-sungguh, apakah kamu pernah berada di pesawat Fana sebelumnya, apakah kamu pernah memimpin pasukan? Tan Yun berkata dengan jujur, akan ada pada akhirnya,
dan pada akhirnya akan menjadi penguasa pesawat fana, yang memimpin pasukan puluhan miliar biksu. Yah, kalau begitu aku bisa yakin. Suan Yuanrou menganggukkan kepalanya dan menatap Tan Yun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, selama kehadiranku, aku harap kamu tidak akan mengecewakan kepercayaan pamanku. Suan Yuan Xiancheng sementara diserahkan kepadamu. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang penguasa kota. Setelah itu, Suan Yuanrou segera meninggalkan rumah tuan kota dan menuju ke Los Canyon yang jauh. Di dalam ruangan, Suan Yuan Changfeng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Tan Yun dan berkata, Saudara Tan, saya harus memberitahu Anda sesuatu. Putri Sima Yongzheng, Sima Feier tidak mati, dan murid-muridnya adalah apa yang Anda sebut abu-abu mati. Ada rasa dingin di mata Tan Yun, apakah ada kenangan tentang dia? Iya, tunggu sebentar. Suan Yuan Changfeng melambaikan tangan kirinya, berubah menjadi gambar dari kehampaan. Tan Yun menatap mata wanita dalam gambar dan suara yang indah. Tan Yun menyimpulkan bahwa orang yang ingin membunuhnya lebih dari 12 tahun yang lalu adalah Sima Feier. Tan Yun mengertakkan gigi dan berkata, pelacur kecil, aku akan menangkapmu cepat atau lambat dan membuatmu sulit mati. Ketika Tan Yun menenangkan amarahnya, dia menemukan Suan Yuan Changfeng melihat lengan bajunya yang kosong di lengan kanannya dengan ekspresi sedih. Saudara Tan, Saudara Wei sekarang dihapuskan, dan satu lengannya hilang. Mata Suan Yuan Changfeng penuh dengan kesedihan, bahkan jika kamu menggunakan lengan kanan musuh untuk bersandar pada saudaramu, itu tidak akan membantumu. Itu tidak sebagus milikmu, apa? Kakak Changfeng, tunggu sebentar, aku berjanji untuk mengganti lengan kananmu dengan utuh, kata Tan Yun. Saudara Tan Xian, jangan goda saya. Saya tidak dapat menemukan lengan kanan saya. Bagaimana saya bisa menghubungkannya? Suan Yuan Changfeng menghela nafas dalam duka. Tan Yun tidak menjawab, tetapi berbisik, Ying Ying, keluarlah. Pada saat berikutnya, Tuoba Ying Ying, mengenakan rok putih, terbang keluar dari pagoda peri di telinga Tan Yun, dan berdiri tegak di depan Tan Yun. Wanita yang sangat cantik. Mata Suan Yuan Changfeng melebar, menatap Tuoba Ying Ying dan bertanya, Saudara Tan, siapa kecantikan dingin ini? Dia Tuoba Ying Ying, sepupuku. Tan Yun berbicara kepada Tuoba Ying Ying, berikan setetes cairan kehidupan kepada saudara Changfeng. Ketika dia berada di daratan Huangfu sebelumnya, Tuoba Ying Ying telah menyimpan 10 tetes cairan kehidupan. Itu tuannya. Setelah Tuoba Ying Ying memberi Tan Yun pesan, dia masih terlihat dingin, membalik tangan gioknya, dan setetes cairan kehidupan yang berisi nafas kehidupan keluar dari tangannya. Saudari Ying Ying, apakah ini? Suan Yuan Changfeng bertanya dengan heran. Aku bukan adikmu, jangan menggonggong. Tuoba Ying Ying berkata dengan dingin, dan dengan lambaian telapak tangan gioknya, cairan kehidupan tiba-tiba berubah menjadi awan kabut, menutupi bahu kanan dan lengan terpotong Suan Yuan Changfeng. Ketika Suan Yuan Changfeng bingung, adegan yang membuatnya gembira terjadi. Tan Xian, lihat, bagaimana ini mungkin? Lengan kananku tumbuh. Suan Yuan Changfeng berseru, dan lengan kanannya yang hilang tumbuh dengan cepat seperti rebung setelah hujan. Ini luar biasa. Suan Yuan Linger melebarkan matanya yang indah dan berubah menjadi mulut berbentuk O karena terkejut. Hanya dalam 3 napas, lengan kanan Suan Yuan Changfeng kembali ke keadaan semula. Suan Yuan Changfeng melambaikan tangan kanannya, mengangkat kepalanya dan tersenyum, hahaha, bagus, bagus. Lengan kanan Suan Yuan Changfeng saya kembali. Setelah kegembiraan, Suan Yuan Changfeng bertanya pada Tan Yun. Apa yang baru saja melahirkan kembali lengan kanannya? Tan Yun tersenyum dan berkata, rahasia surga tidak dapat diungkapkan. Kakak ketiga, kamu bicara dulu, aku akan keluar untuk bersantai. Suan Yuan Linger berkata, khawatir tentang keselamatan ayahnya. Setelah itu, Suan Yuan Linger melangkah keluar dari ruangan. Tan Yun menyampaikan kepada Chu Xiaoxia di menara peri ruang waktu terbaik, Suan Yuan Linger dalam suasana hati yang buruk. Jangan mundur, pergi dan temani dia. Chu Xiaoxia, yang sedang duduk bersila di menara, memutar matanya, Bos, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, apa yang harus saya lakukan dengannya. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, saya mendengar dari pria di Tiange kota Sishu sebelumnya bahwa Anda pergi ke gerbang kota luar untuk menemukan Xiao Kui jika Anda baik-baik saja. Anda belum menemukannya, kan? Iya, Xiao Cui tidak tahu di mana dia berada. Chu Xiao berkata dengan lesu.
Tan Yun berkata sambil tersenyum, Xiao Cui adalah satu-satunya putri Laksamana Suanyuan, dan wanita kedua Suanyuan Linger dari mansion Tuan Kota. Sekarang hidup atau mati Laksamana Suanyuan tidak diketahui, dia sangat sedih. Apakah kamu yakin tidak pergi bersamanya? Mendengar ini, Chu Xiaoshu, yang sudah berada di tingkat ke-8 alam abadi, sangat bersemangat sehingga dia langsung menghilang dari menara dan muncul di dalam ruangan. Saudara Tan Xian, bukankah ini pengikut kecilmu? Suanyuan Chang Feng berkata. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Chu Xiaosha berkata, ya, Jenderal, yang lebih muda adalah adik dari Bos Tan, bernama Chu Xiaosha. Small masih memiliki barang-barang, jadi aku akan pergi. Setelah Chu Xiaosha meninggalkan kalimat, dia bergegas keluar dari ruangan seperti angin kencang dan menyusul Suanyuan Linger yang linglung di taman belakang. Xiao Cui, oh tidak, halo, nona kedua. Kata Chu Xiao, ini kamu anak nakal. Suanyuan Linger mengerutkan kening. Iya, ini aku, bocah bau ini. Chu Xiaosha membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, nona kedua, saya sering pergi ke gerbang kota untuk mencari Anda, tetapi saya tidak pernah menemukan Anda. Jadi, kamu adalah putri Laksamana Suanyuan. Setelah itu, Chu Xiaosha mulai berbicara dengan Suanyuan Linger, menghibur Suanyuan Linger. Di dalam ruangan, Tuoba Yingying menghilang dari udara tipis dan memasuki menara suci peri untuk melanjutkan latihan retretnya. Tapi mata Suanyuan Chang Feng masih tetap di tempat Tuoba Yingying berdiri sebelumnya, dan dia sangat linglung. Hei, Yingying telah pergi. Tan Yun tersenyum, batuk-batuk. Suanyuan Chang Feng tersenyum canggung, dengan ragu berkata, Saudara Tan Xian, apakah sepupumu sudah menikah? Tidak, ada apa? Tan Yun mengerutkan kening, apa yang ingin kamu lakukan? Suanyuan Chang Feng melingkarkan lengannya di bahu Tan Yun, dan berkata dengan suara rendah, aku ingin menjadi saudara iparmu. Aku jatuh cinta pada sepupumu pada pandangan pertama. Keindahan gunung es benar-benar. Petik 2. Hentikan. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Chang Feng, kamu tidak bisa menyukai Yingying. Kamu menolak ide ini sesegera mungkin. Dia bukan untukmu. Kakak Tan Xian, kamu tidak memperlakukanku sebagai saudara. Suanyuan Chang Feng berkata dengan marah. Saudara Chang Feng, itu bukan karena aku tidak memperlakukanmu sebagai saudara. Tan Yunxing berkata dengan tulus, jika kamu jatuh cinta padanya, kamu akan terluka pada akhirnya. Mengapa? Suanyuan Chang Feng berkata sambil tersenyum, aku tampan dan tampan, bahkan jika hati sepupumu dingin, dia akan jatuh cinta padaku pada waktunya. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas diam-diam, aku tidak bisa memberitahumu bahwa Yingying tidak punya hati, kan? Bagaimana kamu bisa mengesankan seorang wanita tanpa hati? Bagaimana kamu bisa membuatnya jatuh cinta padamu? Setelah menghela nafas diam-diam, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Chang Feng, saya melakukan yang baik untuk Anda. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Suanyuan Chang Feng berkata, kamu tidak perlu menjadi baik untukku, bagaimanapun, sepupumu, aku akan mengikutinya. Apapun yang Anda inginkan, saya mengingatkan Anda, jangan menyesalinya pada akhirnya. Tan Yun berkata, sekarang mari kita bicara tentang bagaimana meningkatkan pertahanan Suanyuan Xiancheng. Tan Yun tidak tahu bahwa beberapa tahun kemudian, Suanyuan Chang Feng disebut Saint of Love, dan dia juga seorang kekasih. Karena dia menjaga seorang wanita yang tidak berperasaan sampai dia tua dan menyentuh banyak orang. Tentu saja, ini hanya cerita selanjutnya. Saudara Tan Xian, bagaimana Anda berencana untuk menyebarkan pertahanan? Suanyuan Chang Feng berkata, kamu sekarang adalah satu-satunya jenderal di Suanyuan Xiancheng. Saudaraku, kamu pasti akan mendengar perintahmu. Tan Yun bermeditasi sebentar dan berkata, saya ingin mengatur susunan 10.000 naga penjaga. Susunan ini dapat memblokir kerajaan kaisar yang kuat, menyerang selama 10 tahun tanpa putus. Sekarang kamu segera memanggil 1,2 juta tentara abadi untuk menambang di Ngarai. 10.000 pilar batu dengan ketebalan 10 kaki dan tinggi 1.000 kaki akan dikirim ke mansion Tuan Kota. Dan sekarang saya akan pergi ke luar kota untuk merekrut. Kami dibagi menjadi 2 kelompok, dan kecepatannya harus cepat. Jika tidak, saat ini, begitu jenderal yang mengkhianati Suanyuan Xiancheng membawa pasukannya, dia dapat dengan mudah menghancurkan Suanyuan Xiancheng. Mendengar ini, ketika Suanyuan Chang Feng hendak pergi, Tan Yun tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Saudara Chang Feng, mengapa mata Tuan Kota berwarna safir?
Apakah dia lahir, atau apakah dia melatih beberapa keterampilan murid? Suanyuan Changfeng berkata, sudah lahir. Dia lahir dengan warna ini untuk pupil gandanya. Tan Yun dengan serius berkata, lalu orang tua penguasa kota lahir dari Feisheng Xianji, atau apakah penguasa kota naik dari alam fana? Mata Suanyuan Changfeng menunjukkan sentuhan pemujaan dari lubuk jiwanya, Sister City Lord telah melonjak dari benua Changling yang fana. Saudara Tan Xian, kamu tidak tahu apa-apa. Adikku dari penguasa kota, aku adalah raja dari benua Changling saat itu, dan kekuatannya tak terbendung. Tan Yun tampak penasaran, mungkinkah pupil birunya kuat? Suanyuan Changfeng merasa malu, saudara Tan Xian, mata tuan kota hanya berbeda dari yang lain. Di mana kekuatannya? Oh, begitu, apakah kamu akan melakukan pekerjaanmu? Tan Yun tersenyum. Kakak Tan Xian, kamu sangat terikat dengan City Master Sisterku, apakah kamu menyukainya? Suanyuan Changfeng berkata sambil tersenyum, jika itu normal, Sister Master kota saya, ketika dia berada di benua Changling, dia adalah yang pertama di seluruh benua. Seorang wanita cantik, tetapi dia tidak pernah berbicara tentang cinta. Jika kamu ingin mengejarnya, itu sesulit langit. Bagaimana dengan ini? Suanyuan Changfeng berkata di telinga Tan Yun, kamu membantuku mengejar sepupumu, dan aku akan membantumu mengejar saudara perempuan tuan kotaku. Engah. Tan Yun melambaikan tangannya tanpa berkata-kata, pergi dan lakukan pekerjaanmu, imajinasinya terlalu kaya. Hahaha. Setelah Suanyuan Changfeng pergi dengan senyum lebar, Tan Yunjian mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius, sepertinya Suanyuan Rou adalah reinkarnasi dari klan roh. Seharusnya melupakan kenangan masa lalu, jika tidak, dengan kekuatannya saat ini, seharusnya belum membuka mata biru balap roh. Saya membantunya membangun Suanyuan. Xian Cheng, apakah itu benar atau salah? Atau aku harus membunuhnya di masa depan untuk menghindari masalah di masa depan? Alasan mengapa Tan Yun tampak serius adalah karena dia memikirkan pertempuran paling sengit yang terjadi ketika alam Dewa Hongmeng disatukan saat itu. Lawan perang adalah spirit Rache. Di surga dan dunia, selain ras manusia, ada juga ribuan ras. Di antara mereka, 36 protos besar adalah yang paling kuat. Di antara 36 protos, ada raksasa liar, naga, naga emas, roh ganas, dewa dan penyihir, naga ben, dan sebagainya. Di antara 36 ras, Spirit Rache dan Celestial Rache adalah yang paling kuat, peringkat pertama. Dalam perang tahun itu, Tan Yun mengambil dewa-dewa klan surgawi dan bertarung sengit dengan klan roh selama puluhan ribu tahun, dan akhirnya mengalahkan klan roh, menyatukan alam dewa Hongmeng, dan menjadi tertinggi Hongmeng. Pada awalnya, Tan Yun dengan jelas ingat bahwa mereka yang selamat dari Spirit Rache melarikan diri dari Hongmeng God Realm dan mengintai. Pikiran spiritual yang tidak lengkap dari Patriark Klan Roh melarikan diri dari alam Dewa Hongmeng dan menghilang ke api penyucian galaksi. Sejauh ini, murid biru yang marah dari Patriark Klan Roh masih muncul di benak Tan Yun. Tan Yun dengan jelas mengingat suaranya yang dingin yang membenci dirinya sendiri, aku membencimu. Jika sinar pikiran ilahiku ini tidak mati, aku akan dilahirkan kembali, dan kemudian aku akan membunuh alam Dewa Hongmeng. Aku akan membunuhmu sendiri. Aku akan membunuhmu sendiri. Tan Yun menggelengkan kepalanya tiba-tiba, dan menghela nafas diam-diam, murid biru Suanyuan Rou dipenuhi dengan cahaya merah samar. Hanya kepala klan roh yang memiliki murid ini. Jika aku tidak salah menebak, dia seharusnya adalah reinkarnasi dari kepala klan roh. Jika suatu hari dia menyalakan Spirit Rache Divine Eye, kekuatan itu cukup kuat untuk menghancurkan dunia, haruskah aku membunuhnya? Pada saat ini, Tan Yun ragu-ragu. Karena dia memikirkan Suanyuan Haokong, dia tidak terlalu buruk pada dirinya sendiri, jika dia membunuh Suanyuan Rou, bukankah itu anugerah untuk membalasnya? Baik, tidak ada. Tan Yun menutup matanya dan diam-diam berkata, Hongmeng God Realm hari ini telah diserang oleh musuh, dan dendam dengan Spirit Rache harus berakhir. Jika suatu hari Suanyuan Rou memulihkan ingatannya dan mengaktifkan kekuatan-kekuatan supernatural ras roh, maka aku akan berbicara dengannya. Jika kamu bisa berdamai, kamu akan berdamai, jika tidak, kamu akan bertarung. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun memasuki pagoda suci abadi dan memberitahu istrinya dan semua orang tentang masalah ini. Dia tidak boleh menyebutkan praktiknya kepada siapapun, dan itu adalah masalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Mendengar ini,
Mata indah Tuoba Yingying menunjukkan jejak kecemburuan. Tuan, jika Suanyuan Rou adalah reinkarnasi dari patriark klan roh, maka begitu dia membuka memori, itu akan menjadi bencana kita di masa depan. Tuan, Anda juga tahu bahwa ketika Anda berada di alam yang sama dengannya, Anda bertarung sengit dengannya selama 3 tahun penuh sebelum Anda mengalahkannya. Tuan, Anda harus berpikir 2 kali. Mendengar ini, Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, saya telah memutuskan untuk membunuhnya untuk saat ini. Bahkan jika aku ingin membunuhnya, aku akan berdiri tegak dan melawannya sampai mati, tapi tidak sekarang. Kemudian Tan Yun mundur dari Menara Suci Peri, melepaskan tembakan keluar dari mansion Tuan Kota, berubah menjadi seberkas cahaya, dan langsung pergi keluar kota. 1 jam kemudian, Suanyuan Changfeng memanggil 2 jenderal abadi lainnya yang masih hidup, 8 letnan, 20 jenderal utama, 50 pemimpin abadi, dan 1,2 juta tentara abadi. Kemudian, dia memimpin para prajurit ke Ngarai untuk menambang 10.000 pilar batu. 4 jam kemudian, seberkas cahaya ungu jatuh dari langit dan terbang di atas panggung hidup dan mati. Segera, Tan Yun melepaskan kesadaran abadi tingkat ke-10 yang sebanding dengan alam kaisar. Itu menyelimuti kota luar, dan suara kelesuan menyebar ke telinga banyak orang. Saya Tan Yun, pemilik Tiange di kota Sishu. Saya belum mati. Saya kembali sekarang. Jika Anda menganggap saya Tan sebagai teman, saya akan memberitahu semua orang di luar kota sekarang untuk datang ke Sendai untuk hidup dan mati, dan Tan memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Mendengar ini, kota luar benar-benar mendidih. Ya Tuhan, apakah kamu mendengar itu? Bos Tan tidak mati. Dia kembali sekarang. Iya, aku juga mendengarnya. Itu memang suara Bos Tan, hahaha. Bagus sekali, ada obat mujarab hukuman lain yang bisa dibeli. Ikuti instruksi Bos Tan dan beritahu seluruh kota luar untuk membiarkan semua yang abadi datang. Petik 2. Petik 2. Dalam setengah hari berikutnya, berita bahwa Tan Yun masih hidup tersebar di luar kota. Sebanyak 1 miliar makhluk abadi, seperti gelombang hitam, membanjiri Sendai. Saat malam tiba, semua makhluk abadi di luar kota melayang-layang di sekitar kehidupan dan kematian Sendai, menatap Tan Yun. Bos Tan, kamu benar-benar tidak mati. Bagus, apakah kamu akan menjual kami pil hukuman terbaik? Ya, Bos Tan. Bos Tan, kemana saja kamu selama 10 tahun terakhir? Kamu tidak tahu. Kami pikir kamu sudah mati, tapi kami sangat sedih. Ya, benar, kamu harus membayar kerugian mental Bos Tan. Hehehe, berikan saja obat mujarab hukuman yang bagus. Petik 2. Petik 2. Kemudian, para abadi tertawa bahagia. Bagi mereka, itu adalah kabar baik bahwa Tan Yun kembali hidup-hidup, dan itu mengurangi kekhawatiran mereka tentang situasi Suanyuan Xiancheng saat ini. Mereka tahu bahwa Jenderal Suanyuan telah mati, dan Jenderal Sima dan Jenderal Suge telah memberontak. 9 jenderal yang tersisa juga melarikan diri dengan 90 juta tentara abadi. Kota abadi Suanyuan hari ini telah jatuh dari masa kejayaannya, hancur berantakan menjadi pasir. Sebelum Tan Yun tiba di luar kota, para makhluk abadi ini gelisah, dan takut suatu hari nanti tentara musuh yang kuat akan datang ke bawah kota dan menerobos pertahanan kota. Semuanya, diam. Tan Yun melihat sekeliling ke kerumunan, dan para abadi terdiam begitu mereka selesai. Tidak ada keraguan bahwa jika seseorang memiliki prestise tertinggi di luar kota, maka itu adalah Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tinjunya untuk melihat-lihat kerumunan yang padat, dan berkata dengan ekspresi serius, mulai hari ini, untuk sementara saya akan mengambil jabatan jenderal. Kamu juga tahu bahwa sekarang kota abadi Suanyuan dipertaruhkan, 9 jenderal, seperti seekor anjing, memimpin 90 juta tentara dan tentara untuk meninggalkan kota abadi Suanyuan, menginjak-injak kepercayaan penguasa kota. Itu bahkan lebih diinjak-injak, kepercayaanmu pada mereka. Meskipun mereka pergi, kota Suanyuan saya akan tetap berdiri di dataran, tidak pernah runtuh, dan hidup selamanya. Setelah mendengar ini, semua orang menatap Tan Yun dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah mengira bahwa Bos Tan, yang pada awalnya, kini menjadi satu-satunya jenderal di kota. Tan Yun berkata dengan keras, juga, Tan memberitahu semua orang bahwa Jenderal Suanyuan, paman penguasa kota, tidak mati dan akan kembali di masa depan. Para abadi bersorak gembira setelah mendengar kata-kata itu, jelas Suanyuan Haokong memiliki banyak gengsi di hati mereka.
Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, ekspresinya menjadi lurus, hari ini saya akan datang untuk merekrut pasukan, membangun kembali pasukan peri, melindungi kota Suanyuan saya, dan melindungi tanah air kita. Yang mau ikut saya, silakan ke Sendai. Begitu komentar ini keluar, Tan Yun terkejut, para abadi bergegas menuju platform hidup dan mati. Ternyata daya tarikku sangat kuat. Ketika Tan Yun berseru di dalam hatinya, lebih dari 50 juta orang berdiri di panggung hidup dan mati. Para dewa di sekitar Sendai masih berteriak untuk bergabung dengan tentara. Terima kasih atas kebaikanmu padaku. Tan Yunlang berkata, persyaratan minimum untuk merekrut tentara kali ini bukanlah tingkat ke-6 penalti Wonderland, dan minimum tidak boleh lebih rendah dari tingkat ke-8 penalti Wonderland. Para abadi tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan segera berkata, bukankah Jenderal menghukum tingkat ke-6 negeri dongeng sebelum dia bisa bergabung dengan tentara? Kenapa tidak sekarang? Jenderal, meskipun wilayah kita belum mencapai tingkat ke-8 negeri dongeng hukuman, kita tidak takut mati. Iya, Jenderal, Anda setuju untuk mengizinkan kami bergabung dengan tentara, dan kami akan mempertahankan rumah kami bersama Anda. Petik 2. Petik 2. Melihat antusiasme para abadi, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar semua orang diam. Ingat, jika kamu terlalu rendah di medan perang, kamu akan mati sia-sia. Mereka yang tidak sampai ke medan perang hanya akan menambah korban. Saya ingin membangun pasukan abadi yang tak terkalahkan, untuk memuluskan tanah yang ditinggalkan, jadi jika Anda ingin bergabung dengan tentara, Anda harus bekerja keras. Sekarang hukum mereka yang berada di bawah tier 8 di negeri ajaib, tinggalkan Sendai of Life and Death sesegera mungkin. Tidak lama kemudian, hanya 1,8 juta orang yang tersisa di Sendai. Dengan kata lain, hanya ada orang-orang ini di seluruh kota luar. Ranah ini berada di atas tingkat ke-7 dari Punishment Fairyland, dan realem tertinggi hanya tingkat ke-11 dari Punishing Fairyland, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Tan Yun naik ke langit, kesadaran abadi menyelimuti lebih dari 1,8 juta orang di panggung hidup dan mati, melihat dunia semua orang di matanya, dan dengan keras berkata, mereka yang berada di tingkat ke-8 hukuman negeri dongeng bisa mendapatkan 4 pil hukuman berkualitas tinggi secara gratis. Tanah peri penalti tingkat 9 bisa mendapatkan 3 ramuan penalti kelas atas gratis. Tingkat 10 orang akan mendapatkan 2, dan orang tingkat 11 akan mendapatkan 1. Begitu kata-kata ini keluar, lebih dari 1,8 juta orang sangat bersemangat. Ratusan juta orang abadi memandang lebih dari 1,8 juta orang, dan mata mereka menjelaskan apa itu iri. Jenderal, apakah kota Sisu Tiange Anda masih buka? Jika ya, apakah Anda masih menjual ramuan hukuman terbaik? Ya, Jenderal. Petik 2. Petik 2. Para abadi bertanya satu demi satu. Tan Yun menatap orang-orang dan berkata, 4 kota sihir Tiange masih akan dibuka, tetapi tidak ada pil yang akan dijual lagi. Ketika semua orang kecewa, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat semua orang bersemangat. Tan Yun berkata dengan suara nyaring, mulai sekarang, aku akan membiarkan Bendahara Chu mengambil alih 4 keahlian Sentian Pavilion lagi. Selain pil hukuman kualitas terbaik yang dialokasikan untuk prajurit peri, aku memiliki lebih dari 20 juta di tanganku. Selama salah satu dari Anda dipromosikan ke peringkat ke-7 dari penalti Wonderland, Anda dapat pergi ke Tiange kota Sisu dan menerima 1 secara gratis, dan kemudian memasuki barak setelah dipromosikan ke peringkat ke-8. Pil ini cukup untuk diminum oleh mereka yang telah dipromosikan ke peringkat 7 di negeri dongeng selama lebih dari 30 tahun. Di masa depan, ketika kita mengalahkan musuh, saya akan menyempurnakannya lagi. Mendengar ini, salah satu makhluk abadi berteriak, terima kasih, Jenderal. Segera, semua orang berteriak serempak, dengan suara nyaring, terima kasih, Jenderal. Setelah itu, Tan Yun, sebagai rasa terima kasih dari semua yang abadi, memimpin 1,8 juta tentara abadi, dan terbang ke barak dalam kota. Setelah kembali ke barak, Tan Yun memberi mereka pil hukuman terbaik, memungkinkan semua prajurit peri untuk mundur dan berlatih. Keesokan harinya, setelah Chu Xiaosa menerima perintah Tan Yun, dia kembali ke Tiange kota Sisu. Yang mengejutkan Tan Yun, Suanyuan Linger dan Chu Xiaosa dapat berbicara, dan pergi ke Tiange kota Sisu untuk membantu. Xiaoyu dan Axiang, yang telah berkultivasi di Menara Suci Tan Yun Xian sebelumnya, juga pergi ke Tiange kota Sisu.
Sebelum Chu Xiaoxia pergi, Tan Yun meminta Chu Xiaoxia dan warga kota untuk membantu menambang 32 jenis biji sebelumnya. Dia harus memperbaiki senjata sihir ruang dan waktu yang sangat besar, dan membiarkan sebanyak mungkin tentara abadi memasuki latihan. Karena sebelumnya, senjata ajaib waktu dan ruang yang diberikan Asosiasi Pemurnian kepada tentara peri hanyalah senjata peri terbaik, dan itu mustahil untuk meningkatkan kekuatan prajurit peri dalam jangka pendek. 3 hari kemudian, Suanyuan Changfeng kembali ke rumah penguasa kota dengan 10.000 pilar batu, dan menyerahkan pilar batu itu kepada Tan Yun. Saudara Tan, saya dengar Anda hanya merekrut lebih dari 1,8 juta tentara abadi. Suanyuan Changfeng mengerutkan kening, ditambah para veteran, kami hanya memiliki 3 juta tentara. Bagaimana ini bisa bersaing dengan kota yang ditinggalkan? Selain itu, masih ada makhluk abadi yang baik. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum tipis, para prajurit baik-baik saja, tidak lebih. Beri aku 3 juta prajurit yang baik, dan aku dapat menghancurkan 30 miliar musuh. Hahaha, nada suara Tan Xian tidak kecil. Suanyuan Changfeng berkata, dia hehe tersenyum, Tan Xian, di mana sepupumu? Kamu membiarkannya keluar, aku ingin berbicara dengannya. Atau, biarkan aku menemukannya di menara suci perimu. Setelah mendengarkan, Tan Yun menggelengkan kepalanya, Yingying sedang mundur dan tidak dapat diganggu olehmu. Oke, aku ingin memperbaiki formasi, dan aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Setelah itu, Tan Yun memasuki pavilion VIP dalam depresi Suanyuan Changfeng. Setelah Tan Yun datang ke lantai 3, dia mengorbankan pagoda suci abadi, dan kemudian, dengan cincin 10.000 pilar batu, memasuki lantai 66 dari pagoda suci abadi. Setelah itu, Tan Yun duduk bersila, sambil berlatih mundur, sambil mengendalikan 11 pedang ilahi Hongmeng, dia mulai menggambar pola di pilar batu satu per satu. Setelah Tan Yun menghabiskan 3 bulan di menara, dia berhasil menyempurnakan 10.000 formasi akar. Masing-masing formasi setebal 10 kaki dan setinggi 1.000 kaki diukir dan digambar, dan sisik-sisik besar tampak hidup dan sangat indah. Sudah waktunya untuk mengatur susunan penjaga 10.000 naga. Lengkungan menawan tergambar di sudut mulut Tan Yun. Ketika Tan Yun meninggalkan pavilion VIP dan muncul di istana Tuan Kota, Suanyuan Changfeng, yang sedang menunggu di luar pintu, berkata dengan rasa ingin tahu, Tan Xian, Anda memiliki formasi yang bagus. Coba saya lihat. Setelah itu, Suanyuan Changfeng mengendalikan kesadaran abadi ke dalam cincin peri yang dilengkapi dengan 10.000 formasi. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Tan Xian, setiap formasi diukir dengan sisik, tetapi setiap formasi penuh dengan sisik. Sisik di atasnya tidak persis sama, apa sebenarnya pola yang kamu ukir? Spesies apa sisiknya? Tan Yun tersenyum dan berkata, pola sisik naga. Oh, Suanyuan Changfeng menjawab dengan pemahaman yang tampaknya, dan memandang Tan Yun memohon, Tan Xiandi, aku benar-benar tidak melihat Yingying keindahan gunung es ini dalam sehari seperti 3 musim gugur, tolong biarkan aku maukah kamu bertemu dengannya. Tan Yun menghela nafas dan berkata dengan tulus, dia benar-benar tidak cocok untukmu. Hei, Tan Yun, apakah kamu memperlakukanku seperti saudara? Suanyuan Changfeng berkata dengan wajah tegas, saya ingin memperkenalkan saudara perempuan tuan kota saya yang cantik dan tak tertandingi kepada Anda. Apakah menurut Anda saya cukup berarti bagi Anda? Dan kamu, tidak ingin aku melihat adikmu. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, Yingying, bicaralah dengan Changfeng. Detik berikutnya, disertai dengan aroma keperawanan, Tuoba Yingying, yang mengenakan rok putih untuk memenangkan salju, muncul entah dari mana di depan Tan Yun. Dia menatap Suanyuan Changfeng dengan dingin dengan mata yang indah, ikutlah denganku. Setelah itu, Tuoba Yingying membalikkan tubuhnya yang indah, dan saat dia berjalan menuju taman belakang, suara Tan Yun terdengar di benaknya, Yingying, aku tidak akan mencampur-adukan hal-hal antara kamu dan dia. Bukan karena dia, Suanyuan Rou ketiga, saudaranya, dan dia memiliki prasangka terhadapnya. Bawahan tahu, setelah transmisi suara Tuoba Yingying, dia dan Suanyuan Changfeng datang ke taman belakang di mana semangat keabadian tetap ada. Nona Yingying, saya, begitu Suanyuan Changfeng berbicara, dia diinterupsi oleh Tuoba Yingying, saya tidak memikirkannya. Suatu hari saya akan menikah dengan seorang pria, dan saya tidak akan melakukannya sekarang. Yingying, bisakah kamu mendengarkanku dan selesai berbicara dulu?
Suanyuan Changfeng memandang Tuoba Yingying dengan kelembutan di matanya. Tuoba Yingying mengerutkan bibirnya dan menganggukkan kepalanya. Suanyuan Changfeng memandang Tuoba Yingying dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan lembut, ketika saya berada di pesawat Fana, saya tidak tertarik pada wanita manapun di benua Changling. Setelah saya naik ke Hongmeng Nine Heavens Realm, saya juga bertemu banyak wanita yang menyukai saya, tetapi masih menolak semuanya. Sejak pertama kali aku melihatmu, jantungku berdetak sangat cepat, dan pikiranku penuh dengan penampilanmu. Aku tidak berharap kamu langsung menyukaiku, aku hanya memintamu memberiku kesempatan untuk melindungimu. Aku Suanyuan Changfeng bersedia menghabiskan seluruh hidupku untuk melindungimu. Mendengar ini, mata dingin Tuoba Yingying berangsur-angsur mereda. Dia menatap pria muda yang luar biasa di depannya dan berbisik, aku tidak bisa memberitahumu sesuatu. Aku tidak ingin kamu membuang waktu untukku. Jika ini masalahnya, kamu akan berhenti membicarakannya di masa depan, aku tidak akan menyukaimu. Pamitan. Tuoba Yingying berbalik, meninggalkan lotus selangkah demi selangkah. Suanyuan Changfeng memandang Tuoba Yingying dan berkata, Yingying, aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Pasti. Tuoba Yingying berhenti, tetapi tanpa melihat ke belakang, suara alam yang sedingin es terdengar, tidak pernah. Sebelum dan sesudah Tuoba Yingying datang ke Tan Yun berkata dengan suara, Changfeng adalah orang yang baik, tetapi Anda benar-benar tidak bisa saling mencintai. Meskipun aku tahu kamu tidak punya hati, tetapi kamu memiliki emosi, sulit untuk jatuh cinta dengan seseorang. Namun, aku masih sangat takut suatu hari nanti, kamu akan jatuh cinta padanya. Jika kamu benar-benar jatuh cinta, itu akan menjadi kemalanganmu. Klan surgawi Anda adalah kesayangan alam semesta. Jika Anda jatuh cinta padanya, Anda akan menanggung rasa sakit karena belum pulih, apakah Anda mengerti? Mendengar itu, Tuoba Yingying menganggukkan kepalanya dan jarang tersenyum. Transmisi suara berkata, dalam hati saya, Tuan adalah pria paling menarik di dunia. Saya telah bersamamu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya tidak memiliki cinta. Tuan, bagaimana Anda bisa jatuh cinta pada Changfeng? Tan Yun berkata, sulit untuk mengatakan tentang perasaan. Singkatnya, Anda bukan hanya bawahan saya, tetapi juga saudara perempuan saya di hati saya. Saya tidak ingin membuat Anda sengsara. Yingying mengerti. Tuoba Yingying berbisik, menghilang begitu saja, memasuki pagoda peri di telinga Tan Yun, dan kemudian berlatih mundur. Saudara Tan Xian, energi Suanyuan Changfeng terbang di depan Tan Yun, saya telah memutuskan bahwa saya hanya mencintai Yingying dalam hidup ini. Jika dia tidak menikah denganku, aku akan menunggu selamanya. Tan Yun memandang Suanyuan Changfeng Qing dengan tulus, dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi berharap perasaan Suanyuan Changfeng terhadap Yingying akan mundur. Tan Yun tersenyum dan berkata, masalah emosional bukan hanya angan-angan. Oke, ayo pergi dan bantu saya mengatur formasi. Pada bulan berikutnya, dengan bantuan Suanyuan Changfeng, Tan Yun mendistribusikan 10.000 formasi akar di tanah di sekitar kota abadi Suanyuan. Kemudian, Tan Yun membawa Suanyuan Changfeng kembali ke rumah penguasa kota dan langsung menuju puncak Gunung Suci Suanyuan. Setelah tiba di puncak Gunung Suci Suanyuan, Tan Yun mengorbankan monumen batu setinggi 10.000 kaki, dan berdiri di puncaknya. Segera, dalam tatapan penasaran Suanyuan Changfeng, Tan Yun menggambar ratusan ribu pola formasi di monumen besar dengan pedangnya. Saudara Changfeng, selanjutnya, saya akan membiarkan Anda menyaksikan pemandangan spektakuler yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Tan Yun tersenyum. Potong, saya Suanyuan Changfeng, pemandangan spektakuler apa yang belum saya lihat? Suanyuan Changfeng berkata dengan tidak setuju. Tetapi ketika adegan berikutnya muncul di hadapannya, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun karena terkejut. 10.000 naga melambung, mengendarai angin dan ombak untuk menentukan alam semesta. Tan Yun tersenyum dan berbisik dengan suara rendah. Tiba-tiba, suara naga yang bergema di seluruh dunia datang dari tablet batu. Dari puncak Gunung Suci Suanyuan, naga Yin terdengar seperti gelombang mengamuk yang tak terlihat, berasal dari segala arah ke barat, menutupi seluruh kota Suanyuan yang luas. Apakah itu 3 juta tentara di tentara atau ratusan juta abadi di luar kota? Mereka mengira naga itu telah datang, dan bergegas keluar dari barak dan pavilion, menatap ke langit. Hah! Raungan naga sangat keras dan keras, mengapa kamu tidak melihat Shenlong? Iya, di mana Shenlong?
Petik 2. Ketika semua orang bingung, basis formasi yang terkubur di daerah sekitar kota abadi Suanyuan telah berubah pada saat ini. Pada setiap formasi yang tebalnya 10 kaki dan setinggi 1000 kaki, sepotong pola sisik naga mekar dengan tirai cahaya kemasan. Kemudian, dalam setiap formasi, seekor naga yang penuh paksaan dan penghinaan keluar. Mengerang. Wow, au, pada saat ini, Wanlong Qiming. Pada saat berikutnya, di mata semua orang yang terkejut dan bersemangat, mereka melihat pemandangan paling indah dan mengejutkan yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka hingga hari ini. Semua orang melihat itu, hantu naga emas sepanjang puluhan ribu kaki, melonjak di atas Suanyuan Xiancheng. Jelajah Wanlong. Wanlong menari dan terbang. Wow, di puncak gunung suci Suanyuan, Suanyuan Changfengang menyaksikan pemandangan yang mengejutkan di langit, dan berseru, "Saudara Tan, ini benar-benar spektakuler. Aku belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Apakah ini susunan penjaga? 10.000 naga. Ini sangat indah, sangat mengejutkan." Pada saat yang sama, di luar paviliun Tiange di kota Sishu, di luar kota Fangcheng, Chu Xiaoxia dan Suanyuan Linger berdiri berdampingan seperti gadis emas dan gadis batu giok, menatap pemandangan menakjubkan di langit. Ces! Ini pasti seseorang yang mengatur formasi besar perlindungan kota. Suanyuan Linger mengerang dengan gembira. 10.000 naga mengaum di langit. Lindungi aku penduduk kota Suanyuan. Mendengar ini, Chu memandang Suanyuan Linger, yang sedang menatap langit, dengan lembut dan penuh kasih sayang, dan berkata dengan lembut. Tarian naga senja sangat indah. Tidak satu pun dari jiwaku. Setelah mendengar ini, Suanyuan Linger menutup bulan dan wajah yang memalukan itu sedikit memerah, dan dia melihat ke samping dan berkata, mulut yang malang. Tidak lama kemudian, di atas kota abadi Suanyuan, begitu hantu 10.000 naga emas menghilang, barisan emas kabur yang luas dan halus menyelimuti seluruh kota dalam getaran kehampaan. Di puncak gunung suci Suanyuan, Tan Yun melihat ke samping ke arah Suanyuan Changfeng, yang telah diperlambat oleh para dewa, dan dengan sungguh-sungguh berkata, buka metode perlindungan kota, aku akan memberitahumu sekarang. Katakan lagi pada mereka, ingat, jangan beritahu orang luar, bahkan pelayan rumah penguasa kota atau jenderal militer manapun. Kamu tidak boleh tega menyakiti orang, dan kamu harus memiliki hati untuk membela. Jika ada perbedaan, begitu hukum pembukaan formasi besar kota diteruskan ke musuh, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mendengar ini, Suanyuan Changfeng menganggukkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, Tan Xian, aku mengerti. Iya, Tan Yun mengangguk, menunjuk ke prasasti batu setinggi 10.000 kaki yang berdiri di puncak gunung suci Suanyuan, dan berkata, prasasti ini adalah mata dari formasi penjaga 10.000 naga, 10.000 formasi di tengah mata. Polanya buka larangan. Larangan pembukaan ini memiliki fungsi penyalinan, Anda hanya perlu membuat token, lalu menyalin larangan pembukaan ke token. Token akan ditumpahkan darah untuk mengenali tuannya. Jika Anda ingin meninggalkan formasi besar, Anda hanya perlu mengaktifkan token, dan gerbang setinggi 10.000 kaki akan diubah menjadi susunan yang luas dan Anda dapat pergi. Setelah mendengarkan, Suanyuan Changfeng berkata dengan penuh semangat, saya mengerti. Iya, Tan Yun berkata, aku akan pergi ke kota luar kota Fang untuk melihat berapa banyak jenis biji yang digunakan untuk memperbaiki senjata ajaib ruang dan waktu dan berapa banyak yang telah ditambang. Oke, pergilah, saudara Tan Xian. Suanyuan Changfeng tersenyum dan berkata, aku akan membuatkan token sekarang. Omong-omong, aku akan membuatnya untukmu. Satu tidak cukup. Tan Yun berkata, aku tidak membutuhkannya. Kamu bisa menghasilkan 7. Suanyuan Changfeng terkejut, apakah kamu tidak menginginkannya? Lalu apa yang kamu inginkan 7? Saya punya 7 istri, kata Tan Yun. Apa? 7 adik. Suanyuan Changfeng memutar matanya, aku akan pergi. Anakmu sangat riang. Di mana saudara-saudara? Cepat perkenalkan saudaraku. Suanyuan Changfeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tan Yun berkata, mereka masih mundur. Aku berjanji pada Laksamana Suanyuan terakhir kali dan aku akan memperkenalkan mereka kepadanya. Iya, ketika Laksamana Suanyuan kembali kali ini, saya akan memperkenalkan mereka kepada Anda bersama-sama. Setelah itu, Tan Yun, mengenakan jubah ungu, berubah menjadi sinar ungu, menembak dari puncak gunung suci Suanyuan ke lautan awan. Di pagi hari berikutnya, Tan Yun memasuki Tiange kota Sishu,
menemukan Chu Xiaoxia, dan bertanya tentang eksploitasi 32 jenis biji. Setelah penyelidikan, tidak banyak penambangan biji, tetapi orang-orang di luar kota bersedia menambang biji tanpa kompensasi, yang sangat menggerakkan Tan Yun. Tan Yun selalu percaya bahwa orang baik-baik untuk diri mereka sendiri, dan bahwa menyakiti orang lain selalu merugikan diri sendiri. Ces, berikan perintahku, gerbang kota bagian dalam terbuka, dan warga dapat memasuki kota bagian dalam untuk menambang biji. Semakin banyak kamu menambang, semakin baik. Setelah Tan Yun berbicara, setelah mengobrol dengan Suan Yuan Linger sebentar, dia memasuki lantai 6 dan mengorbankan kultivasinya di Menara Sein. Dalam sekejap mata, Tan Yun menghabiskan lebih dari 6.000 tahun di menara, dan hanya 10,5 bulan dalam setahun terakhir, Tan Yun melangkah dari tahap ke-10 negeri dongeng ke tahap ke-11 negeri dongeng. Selama periode itu, Tan Yun masih berusia 100 tahun, melunakkan tubuhnya dengan cairan ilahi Hongmeng, membuat Tuan Lima Elemen memasuki tahap puncak tingkat 12, memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak suci tingkat tinggi dengan tangan kosong. Dan kekuatan jiwa perinya sudah sebanding dengan kekuatan-kekuatan ke-11 dari alam kaisar. Leapfrog tantang kekuatan Anda dan dekati ranah kaisar ke-12. Jika masalah ini menyebar, akan sulit bagi siapapun untuk mempercayainya. Karena kekuatan tantangan semacam ini melintasi batas besar, dapat dikatakan bahwa dia telah berdiri di puncak langit dan dunia. Apakah ada orang yang melompat dan menantang seperti Tan Yun? Memiliki. Tentu saja ada. Kalau tidak, ketika Tan Yun adalah Hongmeng Supreme, dia tidak akan jatuh. Hanya saja mereka yang memiliki kemampuan untuk melompat dan menantang langit, seperti Tan Yun, tidak akan melebihi 100 orang di mata dunia. Dengan senyum puas, Tan Yun meninggalkan pagoda suci abadi dan muncul di lobi di lantai pertama paviliun Tiange di kota Sishu. Dia memandang Chu Xiaoshu dan bertanya, bagaimana penambangan bijinya? Chu Xiao tersenyum dan berkata, Bos, dalam 2 tahun terakhir, para abadi hampir kehabisan 32 jenis biji di kota abadi Suanyuan. Hei, tidakkah kamu tahu bahwa 32 jenis biji yang telah ditambang hari ini dapat terakumulasi menjadi gunung hingga 1 juta kaki? Tan Yun tersenyum dan mengangguk, oke, bagus sekali. Jadi aku bisa memperbaiki beberapa senjata ajaib ruang dan waktu yang besar. Kemudian Chu Xiaoxia memberi Tan Yun 100 cincin peri penuh dengan 32 jenis biji. Setelah menerimanya, Tan Yun mengerutkan kening, apakah ada berita dari Laksamana Suanyuan? Tuan kota belum kembali dari mencari jenderal. Chu Xiaoxia tampak khawatir, Laksamana Suanyuan Jiren memiliki penampilan surgawinya sendiri, dan dia akan baik-baik saja. Oh, Tan Yun bertanya sambil menghela nafas panjang, bagaimana? Apakah Linger menangkapnya? Chu Xiaoxia menggaruk kepalanya dan berkata, hampir hilang, kata Linger. Sekarang saya dalam masa percobaan. Jika saya lulus setelah ujian, dia akan mempertimbangkan untuk menjadi pendamping Tao saya, hehehe. Iya, Tan Yun berkata, ayo. Jika kamu mendapatkan hati mereka, kamu harus memperlakukan mereka dengan baik. Terima kasih, bos atas doronganmu. Chu Xiao tersenyum. Segera, Chu Xiaosa memperhatikan bahwa wajah Tan Yun berangsur-angsur menjadi dingin, dan bertanya, bos, ada apa denganmu? Tan Yun dengan sungguh-sungguh berkata, peluang, saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, saya harap Anda akan menjawab saya dengan serius. Bos, katamu. Chu Xiaosa membuang senyumnya. Tan Yun bertanya, jika suatu hari, Anda dan Suanyuan Linger menikah, dan keluarga Suanyuan dan saya menjadi musuh dari Daitian yang berbeda, bagaimana Anda memilih? Jangan berbohong dan katakan yang sebenarnya. Mendengar ini, Chu Xiaoxia mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan tulus, jika ada pilihan antara istri dan bos, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tapi aku akan melindungi Linger, dan aku tidak akan pernah mengkhianati bos. Jika adik laki-laki itu hanya memiliki satu cara untuk dipilih, lindungi Linger dengan nyawanya, dia juga akan menggunakan nyawanya untuk meminta maaf padamu. Mendengar ini, Tan Yun menatap Chu Xiaoshu, dan tiba-tiba merasakan sedikit kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Chu Xiaoxia telah bersama Tan Yun selama bertahun-tahun, meskipun dia selalu menyebut dirinya adik laki-laki, di hati Tan Yun, dia adalah saudara laki-laki. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa jika Suanyuan Rou mendapatkan kembali ingatannya suatu hari dan mengetahui identitasnya, dia pasti akan berbalik melawannya. Pada saat itu,
Chu Xiaosha dan dirinya sendiri pasti akan menghadapi pilihan yang paling sulit dan menyakitkan. Tan Yun sedikit sedih di dalam hatinya, saya tahu bahwa hari ini akan selalu datang, saya hanya berharap untuk datang nanti. Pada saat ini, Tan Yun tidak dengan egois meminta Chu Xiaoshu untuk berhenti mengejar Suan Yuanlinger. Karena dalam pikiran Tan Yun, semua orang adil dan berhak mencari kebahagiaan. Bos, ada apa denganmu? Chu Xiao menatap Tan Yun dengan cemas. Tan Yun tersenyum dan menepuk bahu Chu Xiaoshu, aku hanya menggodamu, tapi aku sangat puas dengan jawabanmu, setidaknya jawabanmu sangat nyata. Ini tidak seperti salah satu muridku. Berbicara tentang Lingxia Tianzun, satu-satunya murid di masa lalu, mata Tan Yun menunjukkan kesedihan yang tak terkendali. Dia pernah berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah mengkhianatimu dalam hidup ini. Dia pernah berkata bahwa muridnya akan berdiri di sisi Anda kapan saja dan membalas kasih karunia pengasuhan dan pengasuhan Anda. Namun, dia mengkhianati dirinya sendiri tanpa ampun. Setiap kali dia memikirkan ini, hati Tan Yun akan sakit. Karena Lingxia Tianzun, yang lahir di alam Dewa Hongmeng, bukan hanya murid Tan Yun, tetapi juga anak yatim piatu yang dibesarkan oleh Tan Yun. Bos, apakah kamu menangis? Chu Xiaosha dengan hati-hati bertanya ketika mata Tan Yun sedikit memerah. Omong kosong apa? Bagaimana aku bisa menangis? Tan Yun tersenyum, dan ketika dia berbalik dan pergi, Chu Xiaosha bertanya, Bos, apa yang terjadi dengan mantan muridmu? Murid, apakah saya mengatakannya? Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat yang membuat Chu Xiaosha merasa tidak bisa dijelaskan, dia pergi ke lantai 6 dan memasuki pagoda Sein Immortal tertinggi. Dia mulai berlatih sambil memadatkan tempa bintang, membakarnya selama 32 jenis biji, 11 senjata sihir ruang dan waktu disempurnakan pada saat yang sama. Di lobi di lantai pertama, Chu Xiaoshao mengerutkan hidungnya dan bergumam pada dirinya sendiri, bosnya aneh hari ini. Ketika dia menyebutkan muridnya, dia tampak sedih, dan kesedihannya penuh dengan kemarahan. Ya Tuhan, bos tidak akan suatu hari berbalik melawan keluarga Suan Yuan, kan? Tidak. Bagaimana mungkin? Laksamana Suan Yuan sangat baik kepada bos jelas bukan orang yang akan membalas dendam. Pada saat ini, Suan Yuanlinger mengerutkan kening dan berjalan turun dari lantai 2. Bocah bau, apa yang kamu gumamkan sendirian? Chu Xiao tersenyum dan berkata, tidak. 2 bulan setelah waktu di luar, 600 tahun telah berlalu di menara. Panggilan, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, menghela nafas lega, dan berkata, itu dia. Pada saat ini, di tanah di depan Tan Yun, ada 10 aula mini dan perahu surgawi. Setiap aula dibagi menjadi 9 lantai, dan peringkatnya sama dengan pagoda suci surgawi duniawi Tan Yun. Karena pagoda abadi 66 lantai Tan Yun hanya dapat menyediakan 1 orang untuk berkultivasi di setiap lantai di dunia luar adalah 10 tahun per hari. Dan 10 kuil abadi ruang waktu yang luar biasa ini, karena setiap lantai digunakan bersama oleh banyak orang untuk berkultivasi, oleh karena itu, 1 hari di luar, setiap lantai adalah 5 tahun. Meski begitu, itu jauh lebih baik daripada senjata sihir ruang waktu senjata peri terbaik yang dikembangkan oleh para prajurit sebelumnya. Tan Yun melihat ke depan dan berkata, 10 pagoda surgawi ruang waktu berkualitas tinggi ini dapat menampung 50.000 orang di setiap lantai. 1 adalah 450.000, dan 10 dapat menampung 4,5 juta. Sekarang ada lebih dari 3 juta tentara di Suanyuan Xiancheng, dan hanya 7 kursi yang cukup untuk menampung mereka. Saya akan menyimpan 3 kursi yang tersisa, dan membagikan 7 kursi yang tersisa kepada para jenderal sehingga mereka dapat mengatur tentara peri untuk memasuki pelatihan. Kemudian, pada pemikiran pertama Tan Yun, 10 kuil abadi ruang dan waktu terbaik dan perahu suci abadi terbaik terbang ke cincin alam semesta. Sudah 2 tahun atau 2 bulan sejak Suanyuan Rou meninggalkan kota abadi Suanyuan. Masuk akal bahwa dia harus kembali. Tan Yun diam-diam berkata, murid biru dari ras roh tidak memiliki kekuatan serangan sekarang, tetapi dia bisa melihat menembus kabut apapun di dunia. Dia memasuki Lost Canyon, tidak mungkin dia kehilangan dirinya sendiri dan tidak keluar. Tiba-tiba, kegembiraan Chu yang tak terkendali mengganggu pikiran Tan Yun, bos, berita bagus, penguasa kota telah menemukan Laksamana Suanyuan, dan sekarang Laksamana Suanyuan telah kembali dengan utuh. Apa? Bagus. Tan Yun buru-buru meninggalkan pagoda suci peri,
meletakkan pagoda di belakang telinga kanannya dan mengubahnya menjadi bayangan. Ketika dia dengan cepat muncul di lobi di lantai pertama, dia melihat Zhang Yizong menatap dirinya sendiri sambil tersenyum. Saya telah melihat jenderal itu. Zhang Yizong tersenyum pada Tan Yun dengan tinjunya. Kamu sudah tua, panggil saja aku dengan nama, kamu tidak perlu begitu meremehkan, kata Tan Yun. Tidak apa-apa, tidak ada aturan untuk membuat radius. Zhang Yizong mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan, setelah kembali ke rumah Tuan Kota, saya awalnya ingin datang kepada Anda secara langsung, tetapi dia dan wanita kedua belum melihat Anda selama bertahun-tahun, jadi dia akan menemani wanita kedua, pertama. Naik, Tuan menyuruh saya untuk datang dan mengundang Anda. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, Oke, ayo pergi. Kemudian, setelah Zhang Yizong dan Tan Yun melangkah keluar dari tiangnya kota Sishu, mereka menemukan bahwa wajah-wajah abadi di kota itu dipenuhi dengan kegembiraan, dan mereka berbicara tentang fakta bahwa Laksamana Suanyuan Jiren memiliki penampilan surgawinya sendiri, dan dia tidak mati. Pasti ada kata-kata seperti kebahagiaan. Setelah melihat Tan Yun, semua makhluk abadi membungkuk hormat. Pada saat yang sama, para abadi merasa bahwa Tan Yun sangat berbeda dari semua jenderal sebelumnya. Mereka merasa bahwa Tan Yun sangat mudah didekati dan tidak sedikit shock. Setelah Tan Yun mengadakan pertemuan tatap muka dengan semua makhluk abadi, dia melihat ke samping ke arah Zhang Yizong dan berkata, ayo naik perahu peri terbaikku. Apa? Perahu suci abadi? Zhang Yizong terkejut. Anda tahu, 12 jenderal sebelumnya tidak memiliki perahu abadi terbaik. Yah, itu berhasil disempurnakan. Tan Yun berkata, cincin peri menyala, dan perahu suci peri berubah menjadi ukuran 100 meter dari langit di atas jalan. Kemudian Tan Yun dan Zhang Yizong menaiki perahu suci peri dan menuju ke pusat kota seperti kilat, mengusir. Di jalan, Zhang Yizong memanggilnya, karena dia merasakan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dalam 2,5 jam, Tan Yun mengendarai perahu suci abadi dan terbang ke tengah gunung suci Suanyuan. Kemudian, menyingkirkan perahu suci abadi, Tan Yun dan Zhang Yizong memasuki istana Tuan Kota. Begitu dia memasuki rumah Tuan Kota, seorang gadis pelayan menyambutnya dan berkata dengan hormat, Laksamana Tan, kepala pelayan, Tuan tertua ada di aula konferensi. Tuan berkata, jika Jenderal Tan datang, dia akan langsung pergi ke ruang diskusi. Pada saat yang sama, kamar deputi. Suanyuan Haokong memandang Suanyuan Linger, hehe tersenyum dan berkata, Linger, bayi perempuan ayah berbicara denganmu tentang sesuatu. Ayah? Ada apa? Suanyuan Linger berkata dengan gembira. Bagaimana rencana ayah untuk mencocokkanmu dengan Yuner? Suanyuan Haokong berkata. Suanyuan Linger tercengang sejenak, lalu berkata, Ayah, apa maksudmu Yuner adalah Tan Yun? Iya, Suanyuan Haokong memuji Tan Yun, Yuner memiliki bakat luar biasa, dan dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam 4 senipil, senjata, jimat, dan formasi. Tidak menunggu pembicaraan kosong Suanyuan Hao, Suanyuan Linger melambaikan tangannya dengan cepat, Ayah, putriku tidak menyukainya dan tidak ingin menikah dengannya. Gadis bodoh, kamu bisa mengolah perasaanmu perlahan. Suanyuan Haokong tersenyum. Tidak, sama sekali tidak. Suanyuan Linger melangkah maju dan meraih lengan kanan Suanyuan Haokong, dan berkata dengan genit, Ayah, putriku tidak menyukainya, jadi jangan sia-siakan pikiranmu. Pada titik ini, mata Suanyuan Linger menunjukkan jejak kelembutan, putri sudah memiliki kekasih. Hah? Suanyuan Hao mengerutkan kening dengan kosong, siapa? Aku belum memberitahu ayahku. Suanyuan Linger berkata dengan nakal, putriku masih mengujinya sekarang. Setelah dia lulus ujian, putrinya akan memberitahu ayahnya. Tidak, Suanyuan Haokong dengan tegas menolak, kamu adalah putriku Suanyuan Haokong. Hanya Yuner yang layak untukmu di kota Suanyuan ini. Ayah. Suanyuan Linger cemberut, mengapa kamu begitu vulgar? Jika kamu tulus kepada putrimu, maka kamu harus menghormati putrimu. Ketika Suanyuan Haokong ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun dan Zhang Yizong melangkah ke ruang diskusi. Selamat junior kepada jenderal karena kembali tanpa insiden. Tan Yun Cao Suanyuan Haokong berkata dengan tinjunya. Suanyuan Haokong memandang Tan Yun, tersenyum ramah, dan kemudian berkata kepada Zhang Yizong, Butler, pergi dan undang Tuan Kota. Budak tua itu menurut. Setelah beberapa saat, Suanyuan Rou, yang merupakan mertua,
berjalan ke ruang konferensi selangkah demi selangkah. Dia memandang Tan Yun, dan mata safirnya mengungkapkan warna terkejut yang menunjuk ke kedalaman jiwanya. Jenderal Tan, saya mendengar dari saudara ketiga, nama formasi pertahanan yang Anda buat disebut 10.000 naga. Formasi pertahanan, yang dapat bertahan melawan Kaisar. Raja kerajaan menyerang selama 10 tahun tanpa putus. Iya, penguasa kota. Tan Yun berkata dengan jujur, tepatnya, itu bisa bertahan melawan pembangkit tenaga listrik tingkat ke-12 dari Kaisar Realem, dan menyerang selama 10 tahun tanpa putus. Apa? Pertahanan ini sangat kuat. Tubuh halus Suan Yuanrou bergetar tiba-tiba, berseru. Saya seorang kaisar tingkat 6, bukankah itu berarti saya akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menembus formasi pertahanan? Suan Yuanrou diam-diam berpikir di sini. Dia menatap Tan Yun, matanya dipenuhi dengan tepuk tangan dan keterkejutan. Laksamana Tan, saya adalah Saint Order Saint Arai Master, jadi saya tidak bisa menyusun formasi pertahanan yang begitu kuat. Apakah teknik formasimu sudah tercapai? Seharusnya itu bukan master formasi suci abadi peringkat suci. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, selama bertahun-tahun bawahannya mundur, teknik formasi telah meningkat, tetapi dia masih seorang master formasi suci yang suci. Suan Yuanrou tidak bertanya lagi, dia menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, dia menatap Tan Yun dengan sentuhan kesedihan di matanya. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya, saya pikir saya adalah gadis surga yang bangga, tetapi saya memiliki keterampilan formasi setinggi dia, tetapi saya tidak dapat mengatur 10.000 formasi pertahanan naga. Suan Yuan Haokong melihat ekspresi Suan Yuanrou di matanya, dan berkata sambil tersenyum, Rower, kamu adalah penjahat di mata paman, dan Yuner adalah penjahat di antara para penjahat. Kamu tidak tahu apa-apa tentang formasi yang kamu buat di City Lord's Mansion. Yuner melihatnya ketika dia pertama kali datang ke City Lord's Mansion. Mendengar ini, Suan Yuanrou mau tak mau melebarkan matanya yang indah, dan ada sedikit kekaguman di matanya yang menatap Tan Yun. Apakah yang dikatakan pamanku itu benar? Apalagi yang kamu lihat? Itu benar. Tan Yun berkata dengan jujur, Feng Shui mendamaikan, berdasarkan kekuatan 5 elemen dalam ketidakaktifan, dan angin dan guntur tersembunyi di kehampaan sebagai perisai. Tuan Kota, Anda seharusnya mengatur susunan 5 elemen angin dan guntur. Setelah mendengarkan, mata Suan Yuanrou berubah ketika dia melihat Tan Yun. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun bisa melihat sekilas, arai 5 elemen angin dan guntur yang bangga. Sejak Suan Yuanrou menjadi biksu di benua Changling, dia telah meningkat pesat. Apakah itu keterampilan formasi, keterampilan senjata, atau tantangan lompatan, dia menempati urutan pertama di antara teman-temannya. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa tidak ada pria yang bisa masuk ke matanya sendiri, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa sekarang ada pria luar biasa yang membuat detak jantungnya semakin cepat tanpa alasan. Hahaha. Suan Yuan Haokong tertawa dan berkata, Yuner. Mata Rowerku berubah saat dia melihatmu. Dia tidak pernah menatap siapapun dengan tatapan kagum. Rower, kamu tahu sekarang bahwa ada orang di luar dan ada orang luar, kan? Mendengar kata-kata itu, Suan Yuanrou memberi Suan Yuan Haokong tatapan putih. Paman, kamu mengolok-olok orang dan memalingkan sikumu. Melihat penampilan Suan Yuanrou di rumah putri kecilnya, Suan Yuan Haokong terkejut dan berkata kepada Tan Yun, bocah bau, izinkan saya memberitahu Anda, ruer saya biasanya terlihat dingin bagi pria manapun, tetapi hanya untuk berubah normal bagi Anda. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dengan suara, para junior beruntung untuk 3 kehidupan. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Tan Yun. Tetapi melihat Suan Yuan Haokong bangkit dan membungkuk dalam-dalam pada dirinya sendiri, Yuner, kali ini lelaki tua itu bisa kembali hidup-hidup, dan pujian utamanya adalah kamu. Terimalah lelaki tua itu. Jangan lakukan itu. Tan Yun melangkah maju untuk membantu Suan Yuan Haokong. Suan Yuan Haokong memandang Tan Yun dan berkata dengan kagum, ketika lelaki tua itu jatuh ke ngarai yang hilang, dia memang dalam keadaan sekarat. Tapi lelaki tua itu tidak bisa mengatakannya di depan Sima Yongzheng. Dia tidak mati dan meminta Chang Feng untuk menemukan seseorang untuk menyelamatkanku. Jadi, lelaki tua itu jatuh melawan angin, mencoba menyampaikan berita bahwa aku tidak mati bagi Chang Feng. Tapi Chang Feng, bocah itu, tidak mengamati detail ini sama sekali. Rower memberitahuku bahwa itu semua adalah gambar memori yang kamu tawarkan untuk ditonton, dan mereka menemukan detail ini melalui pengamatan yang cermat.
Jika bukan karena kamu melihat niat penuaan, Ruer tidak akan pergi ke Lost Canyon untuk menyelamatkanku. Dapat dikatakan bahwa Anda benar-benar memahami pembusukan, dan Anda adalah penyelamat pembusukan. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, kamu terlalu tua untuk diberi hadiah. Setelah itu, Tan Yun bertanya dengan santai, tersesat di ngarai, yang dikenal sebagai tersesat, bagaimana orang tuamu dan penguasa kota bisa keluar? Suanyuan Haokong sepertinya memikirkan sesuatu, dan berubah menjadi tatapan yang tidak dapat dipercaya, berseru berulang kali, Yuner, kamu tidak tahu apa-apa, tulang lamaku, memasuki Lost Canyon, tidak dapat membedakan antara tenggara dan barat laut. Saya merasa bahwa tidak peduli bagaimana saya pergi, tidak bisa keluar dari ngarai. Tapi mata Ruer, setelah memasuki kabut, bisa menembus segalanya dan membawaku keluar dari Lost Canyon dengan mudah. Mendengar ini, Tan Yun tampak terdiam, tetapi sebenarnya dia terkejut, Dewa Ras Rohnya Hitomi, apakah ada tanda-tanda pembukaan? Tan Yun mengepalkan tinjunya tanpa pamer, tuan kota itu kuat, dan bawahannya mengaguminya. Suanyuan Rou memandang Tan Yun dan tersenyum, saya mengagumi Anda untuk hal yang sama. Terima kasih atas formasi pertahanan yang hebat untuk kota abadi Suanyuan. Jika memungkinkan, jika Anda punya waktu di masa depan, dapatkah Anda mengajari saya cara mengatur formasi ini? Iya, kata Tan Yun. Iya, Suanyuan Rou menganggukkan kepalanya. Jelas memiliki kesan yang baik tentang Tan Yun. Namun, pada saat berikutnya, bantuan Suanyuan Rou dengan Tan Yun menghilang. Tetapi melihat, Suanyuan Haokong memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, oh ya, Yuner, di mana ketujuh istrimu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin memperkenalkan orang tua itu kepadamu? 7 istri. Suanyuan Rou mengangkat alisnya, berpikir bahwa dia benar-benar seorang kekasih. Tan Yun secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Suanyuan Rou. Dia memandang Suanyuan Haokong dan berkata, tunggu sebentar, aku akan membiarkan mereka keluar. Segera, Tan Yun memberikan suara kepada Sen Subing, Namong Yukin, Tang Menggu, Tang Xinying, Si Hong Xiao, Gongsun Ruoxi, dan Tantai Xianer untuk membiarkan ketujuh putrinya keluar. Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, saat 7 wanita muncul entah dari mana, Suanyuan Rou, Suanyuan Haokong, dan Suanyuan Linger, mata Suanyuan Rou, Suanyuan Haokong, dan Suanyuan Linger menunjukkan kejutan yang tidak bisa disembunyikan. 7 wanita cantik. Suanyuan Linger berkata dengan tidak percaya, Tan Yun, istrimu benar-benar cantik. Saya pikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi kecantikan saudara perempuan tuan kota saya, tetapi saya tidak pernah berpikir. Tak satu pun dari 7 istri Anda yang kalah dari istri saya. Tuan kota Suster, Suanyuan Rou juga cukup terkejut saat ini. Ia yang juga seorang wanita juga merasa bahwa ketujuh istri Tan Yun itu sangat cantik. Tan Yun Chao Suanyuan Linger menggenggam tinjunya dan berkata, terima kasih Nona Linger atas pujianmu. Setelah itu, Tan Yun memandang Suanyuan Haokong dan berkata, masih ada beberapa orang di generasi muda, izinkan saya memperkenalkan Anda. Pada saat ini, Suanyuan Changfeng tersenyum dan melangkah ke aula konferensi. Saudara Tan Xian, apa yang Anda perkenalkan? Suanyuan Changfeng memandang ketujuh putri Sen Subing, suaranya tiba-tiba datang, dan kemudian berseru, wow. Tan Xian, bukankah mereka semua adalah adik-adikku? Tan Yun tersenyum dan berkata, iya. Saudara Tan Xian, kamu sangat cantik. Suanyuan Changfeng tersenyum dan berkata, kecantikan 7 adik laki-laki dan perempuan sama sekali bukan milik saudara perempuan tuan kota saya. Kenapa kau selalu memberitahuku sesuatu? Suanyuan Rou menatap Suanyuan Changfeng, apakah kamu gatal? Suanyuan Changfeng berkata sambil tersenyum, Sister City Lord, kamu masih yang paling cantik di hatiku. Hah, hampir sama. Suanyuan Rou tersenyum, dan 2 lesung pipit muncul di wajahnya yang menakjubkan. Pada saat ini, Tan Yun berkata lagi, Si Yan, Ying-Ying, keluar juga. Berdengung. Di aula konferensi, ketika ruang itu seperti riak air, apa yang membuat mulut Suanyuan Changfeng terpana adalah bahwa seorang wanita yang menakjubkan muncul entah dari mana. Saudara Tan Xian, siapa mereka? Suanyuan Changfeng bertanya. Tan Yun memperkenalkan satu persatu, namanya Sen Suzhen, saudara perempuan dari istri saya Subing. Namanya Murong Sishi, istriku Xiao dan Tuan Ruoxi. Dia adalah Namong Ruxue, adik perempuan istriku Yukin, dan adik iparku.
Dan Song Huixin adalah bawahanku. Ini Feng Qingcheng. Ketika Tan Yun memperkenalkan Feng Qingcheng, ada sedikit kelembutan di matanya, dan berkata, ini sahabatku. Dan dia adalah Xian. Tan Yun tersenyum dan berkata, ini adik iparku. Dan namanya Fang Ziqing, dan dia adalah saudara perempuanku seperti Ying Ying. Setelah perkenalan Tan Yun, Suan Yuanrou dan yang lainnya secara alami tidak akan memikirkan Fang Ziqing tentang pendahulunya yang jatuh, Kaisar Abadi Sembilan Surga. Bagaimanapun, dunia ini begitu hebat sehingga ada banyak orang dengan nama dan nama yang sama. Ling Suan Yuanrou dan yang lainnya terkejut bahwa para wanita di sekitar Tan Yun semuanya memiliki penampilan Chen Yuloyan. Halo Ying Ying. Tatapan terakhir Suan Yuan Changfeng tertuju pada Tuoba Ying Ying, dan berkata, Ying Ying, saya pikir Anda masih yang paling cantik di dunia. Tuoba Ying Ying masih terlihat dingin, dia bahkan tidak melirik Suan Yuan Changfeng. Bahkan jika hatimu terbuat dari batu, aku akan menyentuhmu juga. Suan Yuan Changfeng memandang Tuoba Ying Ying, dan ketika dia berpikir sendiri, Tan Yun membiarkan Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, dan Guan Xuankong lagi Guan Xuan Kui meninggalkan menara suci peri dan memperkenalkannya kepada Suan Yuan Haokong. Suamiku, jika tidak ada yang terjadi, kita akan mundur. Tantai Xianer memandang Tan Yun dengan penuh kasih sayang. Oke, kamu bisa pergi untuk mundur. Aku di sini untuk urusan luar, jadi kamu bisa mundur dengan tenang. Tan Yun melingkarkan tangannya di pinggang Tantai Xianer dan berbisik. Setelah itu, semua orang pergi ke retret di Immortal Saint Tower untuk berlatih. Hei, saudara ketiga, apakah kamu tidak menyukai Ying Ying? Suan Yuan Linger memandang Suan Yuan Changfeng dan bertanya, saya pikir Anda tidak menyukai wanita. Apakah Anda tidak pernah mengatakan bahwa wanita di dunia, Anda semua jangan meremehkannya. Kakak keduaku tersayang, apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku tidak menyukai wanita? Suan Yuan Changfeng mengangkat bahu diam-diam, aku menyukainya. Aku hanya menyukai Ying Ying. Suan Yuan Haokong membelai janggutnya dan tersenyum dan berkata, jarang Changfeng menyukai seseorang. Yuner, kamu harus membantu Changfeng mencocokkan. Kurasa Ying Ying sepertinya tidak terlalu menyukai Changfeng. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Suan Yuan Changfeng berkata, Paman, jangan khawatirkan keponakanmu lagi. Keponakanmu pasti akan menangkap Ying Ying. Kemudian, setelah Tan Yun, Suan Yuanrou dan yang lainnya mengobrol sebentar, Suan Yuanrou memandang Tan Yun dengan ekspresi serius. Tan Yun mendengarkan angin. Bawahan ada di sini. Tan Yun membungkuk. Penguasa kota ini telah menamaimu jenderal-jenderal penjaga kota, bertarung berdampingan dengan Jenderal Suan Yuan dan penguasa kota, dan bersama-sama menjaga kota peri kita. Suan Yuanrou berkata, bawahan mematuhi perintah. Tan Yun menerima perintahnya dengan hormat. Suan Yuanrou memandang Tan Yun dan Suan Yuan Haokong, matanya yang indah menunjukkan sedikit kekhawatiran, tidak akan lama sebelum Sima Yongzheng, Su Gexiong, dan penguasa kota dari kota yang ditinggalkan, para dewa yang unggul, akan tahu bahwa aku yang ke-9 jenderal kota, membawa 90 juta tentara untuk melarikan diri dari kota Suan Yuan. Pada saat itu, mereka akan datang untuk mengepung Suan Yuan Xiancheng. Apa yang kamu lakukan? Mendengar ini, Suan Yuan Haokong memandang Tan Yun dan berkata, Yuner, katakan padaku sudut pandangmu. Tan Yun berkata lebih sedikit meditasi, kita bisa tinggal di Suan Yuan Xiancheng dengan hal yang sama. Suan Yuanrou Beifang berkata dengan ringan, musuh itu kuat dan kita lemah. Tan Yun benar, jadi kita tidak akan meninggalkan kota, jadi kita dapat meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Paman, Tan Yun, aku akan mundur lagi, kalian akan bicara dulu. Suan Yuanrou berkata, membalikkan tubuhnya yang indah dan berjalan di luar aula. Tuan kota, tolong tinggal. Hah? Suan Yuanrou tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Tan Yun. Ini adalah untuk Anda. Cincin Tan Yun Xian menyala, dan seberkas cahaya terbang keluar dari cincin peri dan berubah dari tubuh Suan Yuanrou menjadi istana 9 lantai yang indah dalam versi saku. Artefak pengorbanan abadi terbaik. Mata indah Suan Yuanrou menunjukkan kegembiraan keluarga putri kecilnya, dan wajahnya yang memikat terkejut. Tan Yun, saya juga seorang guru suci-suci, karena saya tidak dapat menemukan bahan pemurnian dengan susah payah, dan akhirnya hanya menyempurnakan kuil peri ruang waktu tingkat tinggi. Sekarang saya memiliki kuil ini sangat membantu kultivasi saya. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Kota, aula ini dapat digunakan bersama oleh banyak orang.
Jika satu orang berkultivasi di lantai pertama, dunia luar akan menjadi 10 tahun sehari. Jika ada 2 hingga 50.000 orang, dan mereka berlatih di level yang sama, satu hari di luar dunia adalah 5 tahun. Setelah Xuan Yuanrou mendengar ini, matanya yang indah melebar. Apa? Aula ini memiliki efek yang begitu ajaib. Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Tan Yun, bisakah kamu memberitahuku metode pemurnian kuil ini? Setelah itu, mata lembut Xuan Yuan dipenuhi dengan warna harapan yang mendalam. Tan Yun menggenggam tinjunya dan berkata, tentu saja.